Kris Apa? berdoa. Artinya apa itu dalam pengertian cahaya kah? Ya semacam halusinasi gitu. Jadi waktu itu Pak Kris datang berdoa, saya ingat itu. Dia sadar ibu doanya Pak Kris. Ibu tidak sadar waktu itu, saya ingat itu. Ibu paruhnya halusinasi gitu. Jadi Pak Kris dengan Ibu Kris datang berdoa di kakinya itu berdoa. Sesudah itu dia normal, sudah Pak Kris pulang, dia normal, tidak lagi aneh-aneh gitu, melihat macam-macam gitu. Pada saat yang kritis seperti itu, saya harus mendampingi ibu malam, tidak bisa bangun kan karena lumpuh gitu ya. Ya harus saya jaga dia, jangan dia terjatuh dan sebagainya. Jadi saya kurang tidur. Jadi, tapi saya tetap bisa ke kantor pagi-pagi. Tapi sampai di kantor saya selalu bilang, Pak, ayo tut yang kiapian tut gitu. Mulai malumu gitu dah dia. Jadi saya seperti didukung gitu. Ya memang bukan seperti mulai malumu pula sih bawa malu gitu. Nggak enak ini ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, tapi nanti saya pulang dulu aja gitu. Saya kerjaan sampai jam 12, makan siang saya pulang tidur gitu. Begitu. Jadi sedang saya menghadapi situasi begitu. Pada satu malam jam 2 saya ditelepon dari Blimbing Sari, mama meninggal. Jadi ada masa itu ya? Jadi masa kritis sekali saya itu dalam tugas pelayanan saya. Jadi Sebas dari karisma di atas, Sebas turun memberitahu ada berita nenek meninggal, tapi tidak berani ngasih tahu mama. Saya di keluar ngomong bertiga di sini dengan karisma. Gimana caranya ngasih tahu ibu sekarang? Dan saya juga harus balik ke Blimbing Sari. Dan besoknya sidang MSL. Oh my God. Jadi, tapi laporan saya sudah kerjakan, sudah semua kerjakan. Saya harus ambil keputusan. Kalau saya pulang, istriku gimana? Sidang MSL bagaimana? Kan dua pilihan itu. Tapi saya bilang, Pak, kalau tidak pulang kan bapak anak laki, ya dibalikan anak laki tertua lah di rumah. Mbok sudah dipergi, kalau bapak harus pulang gitu. Nah, oke, akhirnya diputuskanlah, oke, tinggalkan ibu, tinggalkan sidang MSL. Dengan resiko ibu harus dimenangkan kejiwaannya, MSL juga harus, psikologi pelayanan itu harus jelas. Jadi dua pekerjaan saya itu. Nah, pekerjaan pertama saya lakukan dengan karisma. Duduk dengan karisma, beritahu mamanya pelan-pelan, mama meninggal di Blimbing Sari, Putu akan tinggal mendampingi kamu. Ini jam 2 malam loh. Mau tidur, saya dengan Sebas mau berangkat. Terus Putu, menjalan, Ninia gitu. Malu nah Nini berjalan. Tapi dia menerima ide itu. Jadi saya sudah bisa memenangkan psikologinya dia. Jadi itu pendekatan yang sensitif tapi benar mengena gitu. Jadi si karisma bilang, mama aku tidur dengan mama, papa biar dia dengan Sebas. Aku yang urus mama. Saya tinggalkan jam 2:30 berangkat. Lalu jam 5 sampai di Melaya, stop. Nah waktu itu sudah ada HP. Saya telepon Pak Ayub. Nah ini kan sekarang harus memenangkan psikologi sidang. Gitu. Jadi dalam kondisi panik seperti itu, masalah pribadi yang double pergumulan, istri sakit, mama mati. Tugas harus juga jangan terus begitu saja. Saya telepon Pak Ayub, Dut, yang di Melayu nih Dut, kayaknya mana gitu. Meme mati, Syekh. Nah, peragaan begitu. Nah, sidang bin mani itu. Dorong mikir sidang yang jangan nangani itu. Dia bilang gitu. Ya, tapi ada file ini tuh, saya bilang itu di meja saya. Kalau besok laporan itu ada file penjelasan di bagian kiri bukunya ini saya jelaskan dia. Dot ambil kalau nanti ada orang minta penjelasan tambahan itu materinya ada di situ. Nah hal-hal lain tentu kita udah gumuli bersama ya, Tut silahkanlah jawab nanti. Hanya hal-hal yang memerlukan perumusan karena saya selalu mendampingi
ya Tutlah langsung merumuskan. Kalau perumusannya kurang redaksional kurang baik, nanti saya akan perbaiki. Yang penting diputuskan seperti idenya. Jadi dalam sidang besok Tut katakan diputuskan sesuai dengan ide bahwa kita setuju ini, tapi nanti Sekom akan merumuskan kalimatnya. Selalu begitu Tut. Oke. Jadi artinya saya juga masih bisa bantu Pak Ayub nanti ketok palu. Ide diterima, perumusan oleh Sekom. Jadi hadirlah juga Sekom di situ. Itu psikologinya maksud saya. Sama dengan nelpon ke Pak Hari klotoi. Itu kan ide. Jadi jadi itulah sebabnya saya sudah selesai nelpon, saya berangkat ke Bimbing Sari. Ya udahlah, ketemu mama meninggal, adik menyesal karena tiba-tiba mama meninggal, dia merasa salah, lalu saya ngembalakan adik lagi dan ipar itu seperti dia kurang memperhatikan mama. Jangan bicara gitu, daripada mama setengah mati sakit sampai ke rumah sakit lagi. Ini karena nggak sempat bawa ke rumah sakit merasa berhutang, syukur saya bilang gitu. Syukur nggak sampai ke rumah sakit dan meninggal. Oke, jangan bersalah. Oke. Tapi saya tidak bisa menduga waktu itu MSL itu di bersidangnya mungkin ya Tuhan juga buka hati. Semua keputusan diputuskan dan mereka cepat rapat sampai jam 1. Mereka ke Bimbing Sari. Saya ingat betul Pak Panca yang bungutnya beruang-beruang aja kasar-kasar. Dia datang dan dia bawa kur anunya juga. Kur jemaatnya dari Denzel itu. Jadi MSL itu lengkap ke Bimbing Sari, selesai sidang datang ke rumah. Aduh, itu satu dukungan yang bagi saya sebagai seorang yang setahun lamanya kurang melakukan pekerjaan dengan baik. MSL lengkap, selesai sidang datang ke Bimbing Sari, paduan suara Pak Panca juga dibawa menyanyi di halaman rumah gitu. Saya merasa kagum. Dan saya kembali ke Bimbing Sari, ke Denpasar. Ya menjelaskan sama istri bahwa sudah selesai dikuburkan, macam sudah diceritakan. Itu sempat nginep di sana Pak ya? Nginep saya. Artinya sehari besoknya baru Ya, dikubur ya? jadi sempat nginep. Karisma dia bertanggung jawab penuh. Ninggalin ibu kan. Nah jadi waktu pulang di depannya istri dan Karisma saya harus ngomong kengken kemarin tuh. Nah ini kan pendekatan psikologis lagi. Ini yang saya anut dalam pelayanan juga. Kalau cuma sudah datang ya udah datang dah. Saya panggil Karisma. Kengken ibu mama. Kengken tuh kemarin saya tinggal udah nak masalah. Bisa tidur dengan kemarin ya bisa. Makan gimana? Minimal saya mau ke kantor ya. Nah ke kantor saya. Lalu besoknya saya jelaskan sama istri. Tuh, kamu merasa gimana kemarin? Saya ke kantor. Ya, saya juga susah rasanya dikit, tapi ya apa boleh buat, Bapak kan harus ke kantor. Saya bilang gini tuh, terlalu banyak orang sayang dan mengurusi kita. Oleh karena itulah saya ke kantor ngurusi gereja. Itu jawaban saya sebagai tanda terima kasih. Oh gitu Pak. Ya, jadi kalau saya ke kantor itu bukan karena saya tidak mau ngurus itu di rumah, kurang bosan dengan ngurus orang sakit, tidak. Saya berterima kasih atas semua pertolongan dan kebaikan teman-teman. Itu sebabnya saya ke kantor. Itulah yang saya lakukan gitu terus. Nah, zaman-zaman itulah lalu dia tambah parah dan saya selalu hari Senin masuk ke Sanjiwani, nginep sampai Selasa. Di kemoterapi, bayar 5 juta, balik, Rebo ke kantor saya, Senin lagi nak ke kantor, Rebo ke kantor, gitu kerjanya. BPJS waktu itu. Ya, 3 kali dalam sebulan 15 juta. Habis itu kamar-kamar di Sanjiwani itu ditempati beberapa kamar 1, kamar 3, kamar 5, kamar habis. Lalu terakhir kamar 15. Nah, pada waktu itulah saya ke kantornya begitu. Tetapi saya syukur bahwa Pak Ayub tidak pernah mengalami kesulitan walaupun saya tinggal begitu.
Setiap kali saya ke kantor hari Rebo siang kadang-kadang saya bawa yang kedot gitu. Pak Aing sing ada masalah, yang kedot yang orang-orang ada, ya apa yang saya harus bikin ini gitu. Ya saya bikin apa yang saya bisa kerjakan gitu. Tapi dia tidak memberi saya berat berpikir Ya, gitu. ya. Jadi itu enak saya. Jadi teman-teman juga pegawai-pegawai juga gitu. Jadi kok suasananya enak gitu ke kantor tuh enak suasana itu pasti Tuhan yang buka itu saya.